langsung dari lahirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi menurut saya pribadi terlalu banyak informasi yang hilang, yang semestinya kita ketahui sebelum lahirnya Nabi SAW, terutama keadaan Jazirah Arab itu sendiri. Kalau apa yang kita bahas, bagaimana nanti akan antum dengarkan panjang lebar cerita tentang Jazirah Arab ini, ternyata sebelum Nabi SAW ada rentetan histori yang panjang sampai lahirnya Nabi mulia ini. Dan kenapa beliau diutus di kota Mekah. Kita mulai dengan agama Yahudi, teman-teman sekalian. Yahudi sebenarnya diambil dari kata-kata Huda, di antara maknanya adalah Huda. Dan ini diambil dari perkataan Bani Israel pada saat mereka menyembah patung yang dibuat oleh Samiri, di mana Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam pergi ke gunung Tursina untuk menerima wahyu Taurat selama 40 hari. Ternyata Samiri ini dia membuat rekayasa, dari dia digoda oleh syaitan, membuat patung sapi dari emas lalu disuruh Bani Israel sembah. Intinya mereka sembahlah, mayoritasnya ikut-ikutan sembah. Nabi Harun alaihissalam tidak punya daya seperti Musa alaihissalam yang tegas, sehingga akhirnya Samiri berhasil tanda kutip di sini mengalahkan suara dari Nabi Harun alaihissalam, sehingga banyak kaumnya tidak mau ikut Nabi Harun dan mereka berkata, kami tunggu Musa sampai kembali aja. Waktu Musa alaihissalam balik, Nabi Musa alaihissalam menghancurkan patung itu, lalu dengan tegas menghakimi Samiri dan mengusirnya dari Bani Israel, serta mengembalikan orang-orang Israel untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, orang-orang Bani Israel sempat mengatakan, dalam Al-Quran diceritakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hudna ilaik. Ya Allah, kami kembali taubat. Asal mula kalimat dari situ. Kemudian menjadilah sebuah predikat yang memang Allah sendiri sebutkan istilah ini untuk mereka. Semua pengikut Musa sampai hari kiamat yang tidak mau lagi meyakini ada Nabi setelah Musa, namanya Yahudi. Nanti juga akan ada penjelasan tentang Nasrani. Kalau Nasrani diambil dari kata-kata Nasara. Nasara yansuru, Ansarun, dan Nasara yang berarti penolong. Diambil daripada perkataan Isa alaihissalam pada saat berkata kepada Bani Israel, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam Al-Quran diceritakan, Man ansari ilallah. Siapa yang akan menjadi ansar, penolong-penolong di jalan Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Maka Hawariyun adalah istilah untuk sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Sama kalau Nabi Muhammad SAW kita mengatakan sahabat Nabi Muhammad SAW, Ridwanullahi alaihim. Tapi ini kalau sahabat Nabi Isa dikatakan Hawariyun. Hawariyun berkata, kami adalah Ansarullah, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Keluarlah istilah Nasrani buat mereka dari kalimat ini. Jadi memang makna-makna kalimat ini sebenarnya awalnya baik. Orang-orang Nasrani menganggap Yahudi kafir. Apa sebabnya? Karena Yahudi walaupun beriman kepada Allah, agama profetis, agama samawiyah, dan yakin semua nabi sebelum Musa alaihissalam ada, Hud, Saleh, Shu'aib, Lut, Ibrahim, Nuh, semuanya oleh orang-orang Yahudi diyakini. Yang mereka tidak yakini adalah nabi yang datang setelah Musa saja. Akhirnya datang Isa alaihissalam dari Bani Israel sendiri, mereka tidak mau akui, enggak. Bahkan yang berusaha untuk membunuh Isa alaihissalam dan mensalibnya adalah orang-orang Yahudi sendiri. Mereka menolak, gitu kan. Oleh karena itu, karena masih ada nabi dan rasul yang Allah utus yang mereka tidak yakini, dicap mereka kafir. Karena beriman kepada Allah harus totalitas, nggak bisa setengah-setengah, keseluruhannya. Kita yakini semua apa yang diperintahkan oleh Allah, maka pasti kita akan dikatakan beriman. Makanya Allah menghardik Bani Israel yang Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian isi Alkitab dan kalian pungkiri sebagian yang lain? Apa yang cocok diimani, apa yang tidak cocok ditinggalkan?
Sampai para ulama tafsir menekankan mengatakan siapapun di antara kaum muslimin yang coba memilah-milah hukum Allah, mereka sama dengan Yahudi dan Nasrani. Dan Allah mencap mereka kafir gara-gara itu. Gitu kan? Berjalan waktu, datang Nabi Muhammad SAW. Ternyata dan Nasrani ini diberikan predikat untuk semua orang yang mengaku pengikut Isa AS sampai hari kiamat. Dan tidak mau mengimani risalahnya Nabi Muhammad SAW. Nasrani meyakini semua Nabi. Dari Isa ke atas. Musa, Daud, semuanya sampai Nabi Adam. Tapi mereka tidak mengimani risalah Nabi Muhammad SAW. Kasuistiknya secara histori berarti, kenapa sekarang umat Islam mengatakan Nasrani kafir? Sama dengan kenapa Nasrani mengatakan Yahudi kafir. Sama persis. Karena mereka masih menolak ada Rasul dan Nabi yang terakhir. Itulah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jelas sampai sini?